Shalom, selamat pagi saudara, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kembali di rumah masing-masing ya. Puji Tuhan, tetap semangat ya saudara. Walaupun di rumah kita harus tetap semangat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan hadir dimanapun kita ada ya, puji Tuhan. Saya akan sampaikan kegiatan gereja kita. Hari Selasa ada pertemuan via Zoom untuk Komisi Wanita Deborah jam 7 malam. Hari Jumat ada pertemuan via Zoom juga untuk seluruh jemaat jam 7 malam. Hari Sabtu untuk youth melalui Zoom juga, dan hari Minggu tetap ada anak-anak sekolah minggu ya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk ibadah kita pagi ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, sebab kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini, bukan karena kekuatan kami, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin beribadah kepada Engkau di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat keadaan kami semua. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, sebab kasih setiamu tak habis-habisnya dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi. Tuhan tolong urapi hamba-hambamu dalam pelayanan pagi ini, dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami pagi ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak
Saudara, sejak kemerdekaan negara kita Republik Indonesia sampai saat ini telah terjadi peralihan kekuasaan, yaitu telah terjadi kurang lebih 7 pemimpin negara kita. Dan saat ini negara kita sedang dipimpin oleh presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Puji Tuhan. Nah, pagi ini sehubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, maka saya akan menyampaikan renungan firman Allah pagi ini. Akan saya beri judul, Dimerdekakan dari Dosa. Sekali lagi saya katakan judulnya, Dimerdekakan dari Dosa. Puji Tuhan, sebelum kita mengenal kepada Tuhan, kita tidak menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ada satu kuasa yang mengendalikan kehidupan kita, sehingga seringkali kita tidak bisa melepaskan diri dari tekanan-tekanan dari pihak kuasa kegelapan. Tetapi pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, lewat pertolongan Tuhan, lewat kemurahan Tuhan, kita telah dimerdekakan dari dosa. Ayatnya akan saya ambil dari suratan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi saya bacakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan memberitahukan tentang status keberadaan kita saat ini, bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Kemudian kita dijadikan hamba kebenaran. Tentu kita ingin mengetahui siapakah sebenarnya penghulu dosa tersebut. Kita bisa baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Saya bacakan ayatnya dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah telah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Puji Tuhan. Ya. Ayat ini lebih jauh menjelaskan kepada kita bahwa iblis itu dari awalnya berbuat dosa. Kemudian dikatakan lebih jauh bahwa anak Allah, yaitu Yesus Kristus, telah menyatakan dirinya, yaitu untuk membinasakan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Menyatakan perbuatan-perbuatan iblis dan untuk menghancurkan perbuatan iblis. Saudara, manusia tidak bisa melawan iblis. Manusia tidak bisa menghancurkan dosanya sendiri. Kita membutuhkan pertolongan, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, hanya Yesuslah yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Dan sebagaimana tadi dikatakan dalam temanya, kita telah dimerdekakan dari dosa. Siapakah yang telah memerdekakan kita dari dosa? Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu kita bersyukur
kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita telah dibebaskan dari dosa. Karena dikatakan upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah kematian. Tapi kita bersyukur ketika kita percaya kepada Yesus, dosa kita dihapuskan, dosa kita diampuni, dan kita menerima kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, di dalam firman Allah, saya akan memberikan satu gambaran kepada saudara bagaimana seseorang dikuasai oleh iblis. Hal ini dapat kita baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Saya bacakan mulai dari ayat yang pertama. Judulnya dari perikop ini, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Perhatikan kondisi dari seorang yang datang menemui Yesus pada waktu turun dari perahu. Dikatakan, datanglah seorang yang kerasukan setan. Apa yang dapat kita ketahui, saudara-saudaraku, yaitu kerasukan roh jahat datang dari pekuburan. Rupanya roh-roh jahat identik dengan kuburan, saudara-saudaraku. Ya, karena di sini dikatakan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Kemudian ayat yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Perhatikan, saudara-saudaraku, kondisi orang ini. Dikatakan orang ini diam, tinggal di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Berarti ketika seseorang dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh setan, saudaraku, dikatakan kekuatannya luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengikatnya. Karena apa? Begitu kuatnya kekuatan orang yang dirasuk setan itu. Oleh karena itu, dia dengan bebas, ya, dengan bebas dia berada di daerah kuburan, tinggal di sana, tinggal di kuburan tersebut. Dalam ayat yang keempat dikatakan, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Perhatikan, orang yang dirasuk setan ini dikatakan sudah sering dibelenggu, ya, sudah sering dirantai, ya. Kemudian apa yang dapat kita ketahui? Belenggu dan rantai itu bisa diputuskan. Jadi di sini kita melihat kekuatan setan ada, ya. Tapi saya percaya kekuatan Tuhan luar biasa. Kuasa iblis tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Nah, di sini kita lihat dikatakan rantai diputuskannya dan belenggu dimusnahkannya. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan orang yang dirasuk oleh roh jahat ini. Jadi saudara-saudaraku, orang tanpa bantuan apa-apa tidak akan sanggup menghadapi orang yang dirasuk oleh setan. Ya. Jadi inilah satu keadaan yang sangat menyedihkan sekali ketika kita melihat seorang yang dirasuk oleh setan. Ya. Kehidupannya, ya, tidak ada kebebasan, tidak ada kesenangan, tidak ada kesukaan di dalam kehidupannya. Bahkan dia tinggal dan diam di kuburan, di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi.
tentu disitulah dia berkomunikasi dengan kuasa iblis, dengan kuasa kegelapan. Nah, saudara-saudara, dikatakan lebih jauh di dalam ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Perhatikan keadaan daripada orang yang dirasuk oleh roh jahat ini. Dikatakan ia berkeliaran di pekuburan dan dikatakan siang malam berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Dia tidak sadar kalau dia sedang dikuasai setan. Tapi inilah yang telah terjadi. Dikatakan dia berteriak-teriak, ya. Kemudian memukuli dirinya dengan batu. Tapi ketika ada kuasa kegelapan, ketika ada roh jahat yang menguasai kehidupannya, apa yang dapat kita ketahui ketika dia memukul dirinya dengan batu? Rupanya dia tidak merasa sakit, saudaraku. Padahal kalau dalam keadaan sadar, kalau tubuhnya itu dipukul oleh batu, pasti sakitlah. Tapi karena ada satu kekuatan, yaitu kuasa kegelapan di dalam dirinya, maka dia memukul dirinya dengan batu. Memukul dirinya dengan batu. Tapi dia tidak merasa sakit. Ya. Karena apa? Saya katakan, ada kekuatan di dalam dirinya. Dan apa yang kita ketahui lebih jauh di dalam ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, ketika orang yang dirasuk setan ini melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Perhatikan. Jadi ketika orang yang dirasuk oleh setan ini melihat Yesus dari jauh, dia langsung lari dan mendapatkan Yesus. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang yang dirasuk setan itu? Pada saat itu dia menyembah kepada Yesus. Ya. Berarti di sini kita tahu setan juga takut kepada Yesus. Oleh karena itu dia datang menyembah kepada Yesus. Kemudian ayat yang ke-7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Orang yang dirasuk setan ini berkata di dalam ayat yang ke-7, dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Jadi pada waktu itu, iblis minta kepada Yesus, jangan menyiksa aku. Rupanya dia sadar, hanya Allah, hanya Yesus yang bisa menyiksa kehidupannya. Oleh karena itu dia minta, supaya jangan disiksa aku. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Yesus ketika bertemu dengan orang yang dirasuk oleh roh jahat ini, Yesus berkata, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian di dalam ayat yang ke-9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ketika ditanya, namaku Legion, artinya banyak. Maka orang ini minta kepada Yesus dengan sangat supaya jangan mengusir roh-roh jahat itu keluar dari daerah tersebut. Dalam ayat yang ke-11 perhatikan, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah
ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Jadi ketika roh jahat yang ada di dalam orang tadi, ketika dikeluarkan oleh Yesus, dia minta supaya masuk ke dalam babi-babi tersebut. Dan pada saat itu dikatakan kurang lebih ada 2.000 ekor babi. Pada waktu itu, maka roh jahat ini minta supaya masuk ke dalam kawanan babi tersebut. Tadi saya sudah jelaskan, jumlahnya 2.000 dikatakan. Dan apa yang terjadi di sini kita lihat, babi-babi tersebut setelah dimasuki oleh roh jahat, setelah dimasuki setan, maka apa yang kita ketahui lebih jauh, maka babi-babi ini terjun ke jurang, ke dalam danau, dan mati lemas di dalamnya. Nah, saudara-saudara, inilah satu gambaran yang dapat kita lihat, ya, apa yang dilakukan oleh pekerjaan setan itu. Setan itu tujuannya hanya untuk membunuh, ya. Setan adalah penipu, bohong kalau dia mau memberikan kehidupan, tidak ada. Nyatanya kita lihat ketika setan ini, roh-roh yang masuk ke dalam 2.000 ekor babi, semua 2.000 ekor babi itu masuk ke dalam jurang, ke dalam danau, dan mati semuanya. Ya. Betapa besar kerugian pemilik babi, ya. Tidak mengira kalau ada musibah yang akan terjadi pada saat itu, di mana ada setan yang masuk. Nah, dari apa yang saya sampaikan kepada saudara, ya, inilah satu keadaan yang perlu diketahui, disadari oleh kita. Jadi kalau kita tidak dibebaskan dari dosa, kalau kita tidak dibebaskan dari cengkraman iblis, saudaraku, maka apa yang akan terjadi dari akhir kehidupan kita, kita juga bisa mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44 saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Perhatikan, iblis itu adalah pembunuh manusia. Oleh karena itu, ketika seseorang melanggar hukum Allah, maka artinya dia berbuat dosa. Ya, berarti dia dikuasai oleh iblis. Dan apa yang akan terjadi ketika orang itu dikuasai oleh iblis, maka orang itu akan berakhir dalam kondisi mati, akan mengalami kematian dengan berbagai cara yang dapat dilakukan, ya. Seperti babi tadi terjun, berarti bunuh diri, saudaraku. Tidak sedikit hari-hari ini juga kita mendengar ada banyak orang yang melakukan hal yang sama, yaitu melakukan bunuh diri, saudaraku. Kenapa orang itu melakukan melakukan bunuh diri? Karena ada iblis di dalam kehidupannya. Ada dosa, ada kuasa dosa di dalam kehidupannya. Dia tidak sanggup. Dia tidak bisa melawan dosa yang ada di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengikuti, menuruti apa yang dikatakan oleh iblis itu di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Oleh karena itu, tidak sedikit orang-orang yang
bunuh diri, terjun dari lantai yang cukup tinggi, loncat ke bawah, tidak sadar. Padahal ketika dia lakukan dan sampai di bawah, taunya hancur badannya. Oleh karena itu, lewat peristiwa ini, kiranya menyadarkan kita bahwa kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kuasa dosa, kuasa iblis itu kembali masuk di dalam kehidupan kita. Sekali kita telah dimerdekakan dari dosa, ingat tadi dikatakan dalam temanya, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah. Ketika kita hidup menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah, otomatis Allah akan membawa kehidupan kita kepada jalan yang benar, jalan yang indah, jalan yang baik, jalan yang menyenangkan, jalan yang membahagiakan kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau iblis menguasai kehidupan kita, maka akan berakhir dalam kematian. Puji Tuhan, mari pada pagi hari ini dengan apa yang saya sampaikan, mengajak kepada saudara untuk sadar, untuk ingat, untuk berjaga-jaga apa yang harus dilakukan oleh kita yang masih hidup pada saat ini. Kita akan buka di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita sadar, kemudian supaya kita berjaga-jaga. Musuh kita, lawan kita, yaitu iblis, saudaraku. Usia iblis jauh lebih banyak dari usia kita. Pengalamannya tentu banyak. Oleh karena itu kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan kita, hanya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena itu ketika ada godaan iblis, ada bisikan iblis yang datang kepada kita, mengajak untuk melakukan bunuh diri, kita harus tengking, kita harus berserap dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan suara-suara yang membisiki hati kita untuk melakukan bunuh diri. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-9, apa yang dikatakan? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bagaimana caranya? Lawanlah dengan iman yang teguh. Tentu kita harus melawannya dengan kekuatan Allah, kekuatan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari kemerdekaan ini kita disadarkan bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Karena itu jangan kita berbuat dosa lagi, tapi firman Allah mengajak kepada kita akan menyerahkan hidup kita. Kita akan menyerahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita pada hari-hari yang akan datang, agar kita selalu menjaga hati, menjaga kehidupan kita. Jangan sampai iblis masuk kembali dalam kehidupan kita. Karena ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, yakinlah bahwa iblis sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita lewat pertolongannya, lewat kuasanya dalam kehidupan kita, sehingga kita bebas dari dosa. Puji Tuhan,
Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Adakah di antara saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, agar kita ditolong oleh Tuhan dari segala masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin juga ada suara-suara yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Tapi mari pada pagi ini kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon keajaiban-Mu Tuhan. Engkau yang disembah oleh kami. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang maha kuasa. Tidak ada kuasa yang ada di dalam dunia ini yang bisa menandingi kuasa-Mu. Semua kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini dapat ditundukkan, dapat ditaklukkan oleh kuasa nama-Mu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami berseru memohon pertolongan dan kemurahan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu pada saat ini. Lihatlah Tuhan, bila ada di antara mereka yang mengangkat tangan pada saat ini, mari Tuhan Engkau jamah. Tumpangkanlah tangan-Mu yang ajaib atas setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Dengan otoritas kuasa-Mu, hamba-Mu berkata, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan angkat, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan dari masalah, persoalan, kesulitan apa saja, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, masalah-masalah dalam pekerjaan, masalah usaha, masalah rumah tangga. Tuhan tolong berikan kemenangan kepada mereka. Biarlah pada pagi hari ini mereka mengalami kelepasan, mengalami kebebasan dari segala kuasa yang menekan kehidupan mereka. Sehingga ada satu kemenangan, ada satu kelepasan, ada satu kebebasan yang terjadi dalam kehidupan anak-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup mereka. Tuhan tolong hari-hari yang mereka hadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan pegang kehidupan mereka, agar mereka mampu, agar mereka kuat menghadapi, menjalani hari-hari yang sukar ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.